Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao. Area di depan balai kota sekarang dalam kekacauan total. Hao Tao bergegas keluar dengan wajah gelap dan sedingin besi sambil menggeram bahwa dia akan berjanji untuk menyelidiki secara menyeluruh tentang ini. Penampilan si Wen Ming sekarang juga sangat mengerikan. Tepat di depan balai kota, yang merupakan fasilitas pemerintah terpenting di kota Puban, dan di area paling sentral dari aliansi klan manusia, ratusan tetua yang melakukan kejahatan pemberontakan baru saja jatuh secara bersamaan dengan cara yang aneh. Tanpa pertanyaan, ini seperti tamparan berat yang mendarat di wajah semua manusia. Wajah pemimpin klan dan tetua juga menjadi gelap. Dengan marah, mereka masing-masing memberikan serangkaian perintah, memerintahkan prajurit elit mereka untuk berpencar di kota dan menyelidiki siapapun yang terlihat mencurigakan. Ji Hao tanpa berkata-kata menggelengkan kepalanya. Situasi saat ini benar-benar berantakan, dan mereka bahkan belum tahu siapa musuhnya. Penyelidikan menyeluruh. Bagaimana? Tiba-tiba, suara Po datang tepat di dekat telinganya. Ji Hao buru-buru berbalik dan melihat Po berdiri di bawah pohon yang menjulang tinggi sekitar 500 meter darinya. Wajah Po tampak serius dan tenang seperti genangan air yang tenang, dan samar-samar, lapisan cahaya yang jelas telah melingkar di sekitar tubuhnya. Ji Hao dengan cepat berjalan mendekat. Po meraih tangan Ji Hao dan memegang lengan bajunya yang lebar. Setelah itu, baik Po dan Ji Hao berubah menjadi kepulan asap dan pergi. Kekuatan Po tak terduga, dengan sedikit memegang lengan bajunya dan selangkah maju, lebih dari 10.000 mil telah dilintasi. Ji Hao hanya merasakan bahwa aliran cahaya dan bayangan melintas dengan cepat di pandangannya dan segera, mereka berdua meninggalkan kota Puban dan memasuki pegunungan yang meluas di sisi barat. Tiba-tiba, sebuah gunung menjulang tinggi yang ditutupi tanaman hijau yang tumbuh subur muncul di depan. Angin kencang bertiup dari beberapa batu terjal, menyebabkan suara panjang dan melengking yang terdengar seperti serigala yang bersiul. Namun, di dalam angin kencang ini, aliran asap ungu mencapai langsung ke langit, tetap diam sempurna tidak peduli seberapa kuat angin kencang itu. Di puncak gunung yang berjarak lebih dari 2 km dari tanah, dupa giok putih berkaki 3 seukuran kepala manusia diletakkan di atas batu, dengan 3 dupa seputih salju berdiri di dalamnya. Aliran asap lurus dan ungu itu tidak datang dari tempat lain selain dupa ini. Asap ungu mencapai langit sambil menyelimuti aroma yang indah dan samar di sekelilingnya. Aroma itu telah memberikan rasa kehikmatan dan kesucian yang luar biasa, sepertinya mengubah puncak gunung menjadi negeri dongeng. Setiap potongan batu di sana tampak bersinar secara ajaib. Po membimbing Ji Hao dan berlari ke puncak gunung dengan satu langkah. Merasakan suasana khusyuk yang aneh di daerah itu, Po mencibir dan berkata kepada Ji Hao, "Saudaraku, kamu harus mengingat ini. Ketika Anda bertemu dengan tempat yang tenang, bersih, dan khusyuk seperti ini di daerah liar, Anda harus tahu bahwa seseorang telah mempermainkan tipuan." Ji Hao mengangguk dengan serius. Kembali ke kota Puban, Ying Yunpeng dan para tetua pemberontak lainnya baru saja jatuh, dan tepat setelah itu, Po membawanya ke tempat ini. Jelas, kematian Ying Yunpeng dan para tetua lainnya ada hubungannya dengan dupa ini. Namun, puncak gunung adalah area datar dengan radius 500 meter. Itu benar-benar kosong, tanpa satu orang pun yang ditemukan. Angin kencang terus-menerus. Dupa giok putih kecil ini berdiri diam di atas batu dengan sendirinya, melepaskan asap ungu. Seluruh puncak gunung dipenuhi oleh suasana yang damai, hangat dan santai. Ji Hao menarik napas dalam-dalam. Sepasang matanya bersinar dengan cahaya merah keemasan saat dia mengaktifkan pupil gagak emasnya dan melihat sekeliling. Sekilas, Ji Hao menemukan bahwa bola udara yang sedikit bengkok sepertinya ada di area datar kosong di depan dupa. Tanpa ragu-ragu, dia menjentikkan jarinya dan mengirimkan 9 mutiara api naga bersama dengan suara dengungan bernada tinggi. Mutiara api itu keluar resleting, menghantam bola cahaya yang bengkok itu bersama dengan aliran api yang besar. Sebuah jari kurus yang memiliki kulit halus seperti batu permata tiba-tiba menjangkau dari bola udara yang bengkok itu dan sedikit menjentikkan mutiara api. Melalui kulit transparan jari itu,
Ji Hao bisa melihat tulang emasnya. Dentang, mutiara api itu dijentikkan lebih dari 5.000 meter jauhnya. Jejak tipis roh primordial Ji Hao yang menempel pada mutiara api bergetar hebat yang membuat seluruh roh primordial Ji Hao bergetar hebat. Akibatnya, Ji Hao bahkan kehilangan penglihatannya untuk sementara dan hampir jatuh ke tanah. Bola udara yang bengkok itu berangsur-angsur menyebar, memperlihatkan seorang pria parubaya yang kurus kerangka dan mengenakan potongan permadani. Pria parubaya itu tampak seperti kerangka berjalan. Lapisan tipis kulit menempel erat pada tulangnya. Namun, lapisan itu transparan dan halus serta batu giok yang dipoles dengan baik, terus-menerus memancarkan cahaya berwarna-warni seperti glasir. Melalui kulit transparan itu, orang bisa melihat tulang emasnya yang sepertinya dicor dari emas murni. Organ dalamnya tampak seperti batu permata, masing-masing bersinar dengan cahaya redup. Yang lebih mengejutkan adalah kepalanya. Kulit di kepalanya transparan, dan tengkoraknya tembus cahaya. Di dalam kepalanya, tidak ada otak yang terlihat. Sebaliknya, itu diisi dengan cairan ungu emas yang terus-menerus bersinar dengan cahaya keemasan redup. Di dalam cairan itu, bayi putih dan merah muda seukuran kepalan tangan sedang duduk di atas teratai dan telah memberikan senyum dingin ke arah Ji Hao dengan sepasang mata menyipit. Seorang pria terlihat seperti ini. Ji Hao langsung gemetar. Jika seseorang, bahkan yang paling berani, bertemu dengan pria seperti itu di tengah malam, dia pasti akan mengalami mimpi buruk saat tidur. Penampilan pria ini terlalu menakutkan dan mengerikan. Namun demikian, perasaan hangat dan aroma samar telah keluar dari seluruh tubuhnya. Tubuhnya telah melepaskan rasa yang besar dan serius yang bahkan membuatnya menarik seperti lengan hangat ibu. Meskipun pria ini terlihat sangat aneh, jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa pria ini memiliki pesona aneh dengannya, yang membuat orang ingin bersujud padanya dan memujanya. Ji Hao hanya meliriknya, setelah itu, dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya sendiri yang patah. Aliran darah besar menyembur keluar dari lidahnya, dan rasa sakit yang luar biasa segera menjernihkan pikiran Ji Hao yang sedikit linglung. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dan tidak berani melihat pria asing itu. Mayat pendeta, Po menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada pria itu, tersenyum dingin dan berkata, murid-muridmu itu tidak berguna. Kali ini, apakah kamu akhirnya memutuskan untuk bergerak sendiri? Pendeta Po, Prieskors menyilangkan tangannya di dadanya, menatap Po tanpa ekspresi dan berkata, seseorang harus memikirkan urusannya sendiri, tetapi mengapa kamu ingin tahu urusanku? Haruskah saya melaporkan semua yang saya lakukan kepada Anda? Po menyeringai sinis dan menjawab, baru saja, kamu mengendalikan Ying Yunpeng dan yang lainnya dari sini. Apa yang Anda coba lakukan ketika adik laki-laki saya mendekati mereka? Dia kemudian menunjuk ke arah Prieskors dan melanjutkan, tidak ada yang ingin kamu lakukan yang ada hubungannya denganku, tetapi jika kamu ingin menjebak salah satu dari kami, kamu harus memeriksa lehermu sebelum itu. Lihat apakah kamu bisa menahan peretasan pedang yang diluncurkan oleh Sifu kami. Prieskors tersenyum mengerikan, lalu berkata dengan hambar, yah, secara teknis tidak menjebaknya. Saya ingin membiarkan orang-orang itu menggeram bahwa adik laki-laki Anda yang memaksa mereka untuk memberontak, tepat sebelum mereka mati. Tapi karena kamu, Pendeta Po, yang begitu kuat dan telah mematahkan mantra rahasiaku, kami akan mengakhiri ini. Mendengar ini, gelombang keringat dingin segera mengalir keluar dari punggung Ji Hao. Dia melirik Prieskors dengan melotot. Baru saja, tanpa terasa, Po dan pendeta aneh ini sudah bertarung dalam kegelapan. Bayangkan, jika barusan, ketika Ji Hao berdiri di samping sel Ying Yunpeng dan ratusan tetua yang memberontak tiba-tiba menggeram, mengklaim bahwa Ji Hao lah yang memaksa mereka untuk memberontak. Tidak hanya Ji Hao yang akan terseret ke dalam masalah besar, bahkan Si Wenming, yang telah merawat Ji Hao secara ekstra sepanjang waktu, dan Kaisar Sun, yang baru saja menghadiahi Ji Hao, keduanya akan diseret ke dalam masalah yang sangat besar. Jika masalah ini tidak dapat ditangani dengan baik, salah satu efek yang mungkin adalah bahwa Kaisar Sun akan putus dengan beberapa klan besar dari aliansi klan manusia, dan dengan demikian, seluruh umat manusia akan jatuh ke dalam turbulensi. Ji Hao menggertakkan giginya dan mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya, bagus, rencana bagus. Mayat pendeta tersenyum tipis, lalu tiba-tiba mengangkat jari, menekan lurus ke arah Ji Hao.
Sederhananya, dia menekan jarinya ke arah Ji Hao, tanpa suara atau cahaya atau fenomena abnormal apapun. Namun, gerakannya membuat Ji Hao merasa tak tertahankan, dan jari ini pada akhirnya akan menekan tubuh Ji Hao dan menghancurkannya secara langsung, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi. Begitulah mengerikannya rasanya. Tekanan gunung yang berat menukik sementara Ji Hao dengan liar membuka matanya dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Mayat pendeta, yang tingginya sekitar 5 meter sekarang terlihat berkali-kali lebih tinggi dari raksasa negara Longbo. Jarinya menekan ke arah Ji Hao seperti pria kekar yang menekan jarinya ke arah semut. Sebelum jari itu menyentuh tubuh Ji Hao, sepertinya sudah meninggalkan jejak pada roh primordial Ji Hao, yang dapat melumpuhkan Ji Hao dari perlawanan selamanya dan membuat Ji Hao berlutut dan bersujud kepada mayat pendeta sendiri setiap kali Ji Hao melihatnya. Kamu, mendorong, dia, juga, jauh. Seluruh tubuh Ji Hao sekarang tertutup aliran keringat dingin. Tapi menghadapi gerakan tiba-tiba yang diluncurkan oleh Priest Course ini, dia bahkan tidak bisa membangkitkan pikiran untuk menghindar di benaknya. Roh primordialnya, tubuhnya, dan keinginannya semuanya membeku karena gerakan Priest Course. Dia berdiri diam tanpa bergerak bahkan sedikit pun sambil menyaksikan jari itu, yang cukup kuat untuk membinasakan jiwanya dan menghancurkan tubuhnya, mendekatinya secepat kilat. Seluruh dunia sepertinya membeku. Sinar matahari dan angin kencang telah menghilang sama sekali, dan waktu juga telah kehilangan maknanya. Setiap makhluk hidup sepertinya sudah musnah, dan sekarang, satu-satunya dua hal yang tersisa di dunia ini adalah Ji Hao dan jari emas ini. Di dunia yang sunyi yang mematikan yang dipenuhi dengan perasaan kematian yang tak terbatas ini, geraman yang kuat dan bergema menghancurkan. Ketidakberdayaan yang telah disegel Ji Hao, dan memungkinkan dunia abu-abu di mata Ji Hao ini menjadi hidup kembali. Semua jenis makhluk hidup muncul kembali, gunung yang menjulang tinggi dengan banyak tanaman yang tumbuh subur, langit biru dan awan putih, dan sinar matahari yang indah mengalir tepat ke tubuhnya. Po mengeluarkan raungan yang kuat dan menghancurkan suasana menyeramkan yang diciptakan oleh Priest Course dengan gerakan jari. Setelah itu, dia mengangkat jari dan menekan kembali ke arah Priest Course juga. Jari Po memiliki bentuk halus dan kilau kulit yang sehat. Tidak ada yang aneh dengan jarinya. Sebaliknya, itu tampak persis seperti jari biasa dari seorang pemuda biasa. Setiap detail jarinya adalah alami, seperti jari-jari manusia yang dimaksudkan. Po hanya menekan jarinya langsung ke arah mayat pendeta. Ji Hao mendeteksi kekuatan hidup magis dari jari Po yang merupakan kekuatan magis yang bisa membuat semua makhluk hidup di dunia ini bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Saat Po mengulurkan jarinya, warna seluruh dunia tampak menjadi lebih jelas sementara bentuk segala sesuatu di dunia ini tampak jauh lebih jelas. Ketika dunia tampak lebih nyata, beberapa jejak Dao Agung yang mendalam dan tak terlihat, juga menjadi berangin. Kedua jari itu sedikit saling bertabrakan. Tiba-tiba, rasa kekuatan abu-abu dan kosong, sama sekali tak bernyawa muncul di sekitar tubuh mayat pendeta. Di sekitar tubuh Po, aliran udara hitam dan aliran udara putih menukik ke tanah, berubah menjadi pola taiji yang tampaknya sangat inklusif, perlahan berputar di atas kepala Po. Diikuti dengan suara retak yang jelas, Ji Hao melihat retakan setipis rambut muncul di kuku Po. Sementara itu, tulang jari Priest Course langsung hancur. Ji Hao dapat dengan jelas melihat bahwa tulang jari emasnya hancur seperti sepotong tahu. Fragmen tulang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar melalui kulitnya, akhirnya berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan, mendarat di tanah dan menyatu dengan bebatuan. Dimanapun fragmen tulang Priest Course mendarat dan cahaya keemasan menyatu, semua batu berubah menjadi murni emas. Seketika, batu-batu biasa itu ditambahkan dengan rasa kesungguhan yang luar biasa. Untuk gerakan jari itu, saya menggunakan 90% dari kekuatan saya. Priest Course mengambil jarinya kembali, menatap Po dan bertanya, Priest Po, bagaimana denganmu? Aku tidak memberitahumu. Po memandang mayat pendeta dengan jujur dan berkata, kamu ingin tahu seberapa banyak aku telah meningkat selama tahun-tahun ini. Saya tidak pernah berbohong, tetapi saya juga tidak ingin Anda tahu persis betapa kuatnya saya. Karena itu, aku tidak memberitahumu. Wajah kurus seperti zombie Priest Course langsung berputar. Dia memelototi Po dan berteriak, Pendeta Po.
Po mengayunkan jarinya dan menatap Prieskors dengan senyum yang sangat sederhana dan jujur, dan berkata, lagi pula kamu tidak bisa menyaingiku. Baru saja, saya mematahkan tulang salah satu jari Anda, dan dengan melakukan itu, saya menghancurkan setidaknya 300 tahun kerja keras Anda, bukan? Oleh karena itu, jangan mencoba menyakiti adik laki-laki saya lagi dengan trik kotor kecil semacam itu, dia mungkin bukan orang yang menderita pada akhirnya. Ji Hao menyeka keringat dingin dari dahinya, menatap mayat pendeta dengan dingin dengan gigi tergertakkan dan berkata, mayat pendeta. Aku telah belajar sesuatu dari jari yang kamu tekan ke arahku sebelumnya. Lain kali ketika kita bertemu, aku pasti akan membayarmu kembali. Prieskors melirik ke samping dengan sudut matanya, bahkan tidak ingin menanggapi. Dia kemudian menatap Po dan berkata dengan suara yang dalam hal ini, kita berdua akan mengurus urusan kita sendiri mulai sekarang. Tidak ada yang boleh menghalangi orang lain. Po mengangkat bahu, merentangkan tangannya dan tersenyum jujur, lalu berkata, saya tidak berniat menghalangi siapapun. Gaya kerja kami berbeda dari Anda. Selama kamu tidak menimbulkan masalah bagi kami tidak akan pernah menimbulkan masalah untukmu. Prieskors mengangkat telapak tangan kanannya dan menamparkan keras ke arah Po sambil berkata, jadi ini kesepakatan. Po mengangkat telapak tangan kanannya saat seberkas cahaya yang jernih melintas di telapak tangannya. Dia meraih telapak tangannya ke telapak tangan Prieskors sementara dia menjawab, Deal. Boom! Diikuti oleh suara teredam ini, gunung menjulang tinggi ribuan meter tempat mereka bertiga berdiri diam-diam berubah menjadi aliran asap. Tubuh Po sedikit bergoyang, dan beberapa air mata muncul di lengan papannya, sementara wajah mayat pendeta tiba-tiba berubah menjadi sangat gelap dan seluruh tangan kanannya hancur berkeping-keping. Fragmen tulang keluar dari resleting keluar, berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan, melayang ke bawah. Anda, Prieskors mengertakkan gigi dan memelototi Po. Kamu jaga dirimu sendiri, temanku. Po menangkupkan tangannya dan kembali membungkuk ke mayat pendeta, menyeret Ji Hao dan berniat untuk pergi. Sementara itu, dia berkata, prinsip-prinsip sekte kami mengatakan kepada kami untuk tetap alami dan damai, tetapi jika ada yang memprovokasi kami, dia akan belajar bahwa kami tidak pernah kekurangan metode yang kuat yang memungkinkan kami melakukan hal-hal seperti mengalahkan naga dan menekan iblis. Baru saja, kamu mencoba menjebak Ji Hao dengan mantra rahasiamu, hal-hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Po memperingatkan dengan keras, lalu mengambil Ji Hao dan melintas di udara beberapa kali, langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak. Mayat pendeta melayang di udara, diam-diam melihat ke timur untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia mencibir dan sedikit mengayunkan tangan kanannya. Saat aliran cahaya keemasan naik dari tangannya yang patah, semua tulang tangannya yang hancur itu tumbuh kembali satu demi satu, dan dalam sekejap mata, luka-lukanya benar-benar sembuh. Bahkan tidak ada satu pun bekas luka yang tersisa. Miao Yin, Miao Lian, Kukuan dan lebih dari 20 orang lainnya berlari keluar dari hutan sekitarnya satu demi satu, menginjak awan yang melayang dan mencapai dekat mayat pendeta. Prieskors menatap telapak tangan kanannya yang pulih dengan sempurna, sedikit tersenyum dan berkata, tidak lebih dari ini, pendeta Po tidak lebih dari ini. Memegang tangannya di belakang tubuhnya, Prieskors kemudian berkata dengan hambar, aku berencana untuk memberi anak itu pelajaran. Aku tidak pernah berpikir bahwa pendeta Po bersamanya dan mampu menemukan mantra rahasia yang dilemparkan olehku. Terlebih lagi, dia mematahkan sihirku dengan mantra penekan iblis rahasianya sendiri. Sambil mencibir, Prieskors melanjutkan, namun, bagaimana sihir tertinggi kita bisa sesederhana itu? Ying Yunpeng dan para tetua itu memang mati, tetapi di antara klan mereka yang lain, beberapa orang pasti sangat marah sekarang. Siapapun yang memiliki emosi baru yang tumbuh di benak mereka dan tidak mampu membebaskan diri dari keinginan, kebodohan, dan kemarahan, akan menjadi salah satu dari kita. Berbalik, Prieskors memandang Miao Yin dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, dunia ini luas dan penuh potensi. Sekte kita akan mendominasinya pada akhirnya. Kalian harus bekerja lebih keras dan memperbaiki dirimu. Miao Yin, Miao Lian, dan yang lainnya berlutut bersama, bersujud kepada mayat pendeta dan menjawab dengan keras dengan, "Ya." Setelah kembali ke kota Puban, Ji Hao dengan penasaran bertanya tentang identitas yang disebut mayat pendeta.
Itu, jawaban Po membawa gelombang mati rasa Ji Hao di kulit kepalanya saat rasa dingin yang hebat muncul secara spontan di hatinya. Priest Corps adalah salah satu kelompok makhluk pertama setelah dunia ini diciptakan. Dia lahir dari aliran gas mayat yang terkumpul. Kembali ke era prasejarah, mengandalkan kekuatan jahat dan ganas yang ekstrim dari gas mayat, yang cukup besar untuk membinasakan semua makhluk hidup, mayat pendeta pernah mendominasi area tertentu dan membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, Po bepergian ke seluruh dunia. Dia bertarung melawan Priest Corps berkali-kali. Oleh karena itu, keduanya bisa dihitung sebagai musuh lama satu sama lain. Kemudian, mayat pendeta dibawa ke bawah kendali pendeta Hua dengan semacam sihir besar, menjadi murid ketiga pendeta Hua. Dengan sihir rahasia yang kuat yang diajarkan oleh Priest Hua, Priest Corps memahami saling ketergantungan hidup dan mati dan bahkan menghasilkan metode magis untuk mengubah hidup dan mati dari akumulasi gas mayat yang terkandung dalam tubuhnya sendiri. Dengan demikian, dia mengubah gas mayat yang menumpuk ganas dan jahat menjadi hangat dan damai. Setelah itu, dia mencapai peningkatan yang melonjak dalam kekuatannya dan menjadi murid top yang dapat disebutkan di antara semua murid pendeta Hua. Terlepas dari sihirnya yang tidak dapat diprediksi dan kuat, dia juga telah menciptakan sihir penguat tubuh yang agak istimewa berdasarkan kondisi tubuhnya sendiri, yang disebut 9 tubuh emas kematian. Dalam hal kondisi tubuh, Priest Corps tidak lebih baik dari penyihir manusia kuat tingkat atas itu. Namun, dia memiliki kekuatan kelahiran kembali tanpa batas, ini membuatnya lebih sulit untuk dihadapi daripada para penyihir ilahi yang bisa terlahir kembali dari setetes darah. Priest Corps pernah mengklaim bahwa selama gas mayat tetap ada di dunia ini, dia bisa terlahir kembali tanpa batas. Po tidak mendengar berita tentang mayat pendeta selama bertahun-tahun. Dia hanya mendengar bahwa Priest Corps telah menjauh dari urusan duniawi dan berkonsentrasi untuk mempelajari semacam sihir rekondite. Kali ini, mayat pendeta tiba-tiba muncul di sekitar kota Puban, dan rupanya, dia telah membuat beberapa pencapaian. Dia sekarang lebih sulit untuk dihadapi daripada sebelumnya. Untuk kultivasi yang kita kejar, kita bisa melakukannya kapan saja, dan kita harus tetap dalam keadaan alami dan jernih. Po dengan serius berkata kepada Ji Hao, tapi murid-murid pendeta Hua, terutama mayat pendeta, apa yang dia kejar adalah perbaikan instan, dengan cara apapun. Karena mayat pendeta telah datang ke kota Puban, kota ini akan menjadi tempat yang berbahaya. Seseorang tidak akan pernah bisa tinggal terlalu lama di tempat yang berbahaya. Ji Hao mengerti kata-kata Po. Tiba-tiba, dia memikirkan gerakan jari yang menakutkan yang diluncurkan oleh Priest Corps, yang telah melumpuhkannya sepenuhnya dari melawan dan hampir menghancurkan tubuh dan roh primordialnya. Jika Po tidak ada di sana, Ji Hao akan binasa untuk selamanya karena mayat pendeta sudah. Namun, Po tidak bisa tinggal bersama Ji Hao setiap saat untuk menjadi pengawalnya, Po juga memiliki bisnisnya sendiri untuk dipikirkan. Keesokan harinya, Ji Hao bertemu dengan Kaisar Sun, menyatakan keinginannya untuk meninggalkan kota Puban sesegera mungkin ke Gunung Yao, keinginannya sendiri. Kaisar Sun setuju dan memerintahkan Si Wenming untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan Ji Hao sendiri. Dengan bantuan Si Wenming dan perintah Kaisar Sun, pekerjaan persiapan Ji Hao berjalan sangat lancar. Pada awalnya, Wu Ziki dengan patuh mengirimi Ji Hao uang untuk membeli lebih dari 100.000 prajurit yang ditangkap dari klan Keratinta dan beberapa klan lainnya tanpa diskon apapun. Dia juga telah menebus Dark Cloud dan 8 kera, yang telah tergantung di bawah lengkungan selama 24 jam. Dengan jumlah uang ini, dan ditambah dengan piala yang dia peroleh di daerah Gunung Chiban dan semua hadiah yang dia terima setelah perang karena kontribusi yang dia berikan, Ji Hao mengubah dirinya menjadi pembelanja besar di pasar budak kota Puban. Zamu tahu betul tentang semua keluarga bulan darah besar, termasuk keluarga Di, keluarga Qian, dan keluarga kuat berskala besar lainnya. Dipandu olehnya, Ji Hao dengan hati-hati memilih lebih dari 30.000 prajurit budak jenis gelap yang bersih dan jelas. Sama seperti para prajurit di bawah komando Zamu, semua prajurit jenis gelap ini tidak mengambil bagian dalam perang melawan umat manusia. Mereka semua adalah garnisun yang ditempatkan di wilayah keluarga besar itu. Mereka terlatih dengan baik dan juga kuat secara individu. Setelah dipersenjatai sedikit, para prajurit ini akan membentuk pasukan elit.
Ji Hao tidak menyukai makhluk non-manusia ini dan bahkan memandang mereka dengan kebencian. Namun, dalam pekerjaan konstruktif wilayah baru, kebutuhan sejumlah besar prajurit untuk menjaga setiap tempat tanah tidak dapat dihindari. Kemudian ada juga serangan yang diluncurkan oleh semua jenis binatang buas dan serangga beracun, bahkan oleh makhluk spiritual misterius, dan bahaya yang dibawa oleh semua jenis bencana alam. Ji Hao lebih suka membiarkan prajurit jenis gelap yang dapat dibuang ini melakukan pekerjaan daripada mengirim prajurit manusia untuk menangkis potensi bahaya itu. Hampir 50.000 prajurit jenis gelap semuanya dipimpin oleh Zamu sekarang dan ditambah dengan keluarga mereka, Ji Hao telah membeli lebih dari 200.000 orang dari pasar budak. Setelah itu, seperti yang diperintahkan Kaisar Shen, Si Wenming dengan hati-hati memilih sekelompok penduduk untuk wilayah baru Ji Hao. Latar belakang penghuni manusia itu bersih dan dapat diandalkan. Kebanyakan dari mereka adalah pengungsi yang klannya hancur akibat bencana alam. Orang-orang ini, yang tidak memiliki cukup makanan atau pakaian, dijual oleh klan besar dan kaya itu sebagai budak. Selama Ji Hao bisa menyediakan tempat berlindung bagi mereka dan memberi mereka cukup untuk dimakan dan dipakai, menjauhkan mereka dari binatang buas, serangga beracun, dan bencana alam, dia akan dapat dengan mudah mengubah orang-orang ini menjadi klan baru. Si Wenming secara khusus memilih pria dan wanita sehat yang berada di puncak kehidupan mereka, namun tidak terlalu kuat, sebagai penduduk wilayah baru Ji Hao. Mereka semua adalah penyihir pemula biasa, dan yang paling kuat hanya di tingkat junior. Karena tingkat dayanya yang rendah, harganya sebenarnya cukup rendah. Seorang pemuda bernilai 50 koin giok di pasar budak, sementara seorang wanita muda bernilai sedikit lebih banyak, tetapi tidak lebih dari 100. Anak-anak dan remaja itu bahkan lebih murah, dengan 3 hingga 5 koin giok, seseorang bisa membeli seorang anak yang bijaksana yang juga bisa melakukan beberapa pekerjaan sederhana. Dengan sejumlah besar uang yang dikirim oleh Wu Ziki, Ji Hao membeli 2 juta pria, wanita, dan anak-anak muda dan parubaya, setelah sedikit ragu-ragu. Wilayahnya di Gunung Yao memiliki radius 100 juta mil dan dapat memberi makan ratusan juta orang. 2 juta pria dan wanita muda dan parubaya ini akan menjadi penyala peradaban di Gunung Yao. 50.000 prajurit jenis gelap benar-benar tidak cukup untuk menjaga seluruh wilayah Gunung Yao, terutama dalam keadaan Ji Hao benar-benar membuat banyak orang kesal. Oleh karena itu, Si Wenming memilih 200.000 prajurit elit lagi dari prajurit budak itu untuk Ji Hao, selain prajurit jenis gelap itu. Para prajurit ini adalah prajurit manusia, yang telah membelot dalam menghadapi pertempuran, atau perampok yang telah hidup di luar sistem, atau anggota klan yang telah melanggar hukum dan ditangkap hidup-hidup. Bagaimanapun, tidak ada dari mereka yang baik. Orang tidak bisa benar-benar mengharapkan orang-orang ini untuk menjanjikan kesetiaan mereka, karena itu tidak mungkin. Namun, semua hidup mereka berada di bawah kendali mantra sihir tertentu, yang berarti hidup dan mati mereka digenggam di tangan Ji Hao. Oleh karena itu, Ji Hao tidak membutuhkan banyak kesetiaan mereka. Sebaliknya, yang dia butuhkan hanyalah para prajurit untuk bertarung dan membunuh untuknya. Di masa depan, jika mereka tetap patuh, Ji Hao dapat membiarkan mereka menikah, memiliki anak, dan membangun keluarga mereka sendiri. Tetapi jika tidak, Ji Hao juga memiliki banyak metode untuk menghadapinya. Karena desakan Ji Hao, Si Wenming secara khusus memilih mereka yang telah melakukan kejahatan serius, tangan berlumuran darah dan yang tidak pernah keluar dari masalah. Terhadap para penjahat ini, Ji Hao tidak akan memiliki sedikit belas kasihan. Oleh karena itu, dia tidak akan berhati lembut ketika dia harus menghukum mereka. Dengan cukup prajurit untuk menjaga dan melindungi wilayah dan penduduk yang cukup untuk tahap pertama pengembangan, Ji Hao mulai membeli semua jenis persediaan yang dia butuhkan. Makanan, benih, semua jenis alat kerja dan pertanian, sejumlah besar kendaraan untuk transportasi, dan sejumlah besar ternak, termasuk ternak skala besar untuk pertanian dan bekerja, ternak sebagai persediaan daging untuk memulai industri tekstil. Ji Hao telah melakukan pembelian dalam jumlah yang sangat banyak. Untuk membangun wilayah yang menjadi miliknya, dia menghabiskan setiap koin giok yang dia miliki dalam waktu 3 hari. Cuaca agak buruk sejak Ji Hao dan pasukannya meninggalkan kota Puban. Hujan praktis tidak pernah berhenti. Setelah membeli semua persediaan yang dibutuhkan di kota Puban,
Ji Hao tidak tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan beberapa orang untuk mengurus istana salju giok halus, lalu membawa prajuritnya dan penghuni baru wilayahnya, yang dia beli dari pasar budak, menuju ke Gunung Yao. Ketika dia meninggalkan kota, Si Wenming dan banyak lainnya datang untuk mengantarnya pergi. Mereka menyelenggarakan upacara perpisahan besar untuk Ji Hao, untuk berterima kasih kepada alam dan mendoakan keberuntungannya. Ji Hao merasakan itikat baik Si Wenming dan yang lainnya, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasakan kekejaman yang kuat dari kerumunan orang yang berdiri di sekitar dan menyaksikan upacara tersebut. Oleh karena itu, Ji Hao menyuruh rakyatnya untuk mengambil tindakan pencegahan yang ketat sepanjang jalan. Sementara itu, dia tetap siap untuk semua jenis situasi darurat sendiri. Gerimis yang tak henti-hentinya telah menemani pasukan. Tanah yang subur menjadi lengket dan lembab, kendaraan yang terisi penuh membajak parit yang memiliki kedalaman lebih dari 1 kaki di tanah dengan roda kayu. Ternak bertanduk yang telah menarik kendaraan tersentak dengan cepat karena kelelahan, sementara embusan udara panas terus-menerus naik dari lubang hidung mereka. Pasukan yang panjang dan besar membentang lebih dari 10 mil, dan berdiri di tengah-tengah pasukan, orang tidak bisa melihat kepala atau ujungnya. Sekelompok besar ternak mengeluarkan gelombang raungan yang dalam sambil perlahan bergerak maju di tengah hujan. Masing-masing ternak itu memiliki orang untuk merawatnya secara khusus. Orang-orang muda dan kuat duduk di tunggangan mereka, memegang tongkat panjang di tangan mereka sambil bersiul melengking, menahan ternak yang berjalan ke arah yang salah. Kendaraan penuh dengan makanan dan persediaan. Banyak anak-anak meringkuk di atas mereka, tumpukan. Persediaan, dengan mayat yang ditutupi kulit, tertidur di tengah hujan saat tubuh mereka bergoyang saat kendaraan bergerak. Wanita muda dan sehat dalam pasukan telah bergerak bolak-balik sepanjang waktu. Diikuti oleh binatang pertempuran yang dijinakkan, mereka berteriak pada orang-orang muda yang berlarian dengan bersemangat untuk menindaklanjuti, mencegah siapapun keluar dari sekolah. Dari waktu ke waktu, mereka memeriksa persediaan kendaraan untuk melihat apakah semuanya diikat dengan kuat. Sementara itu, mereka mengawasi anak-anak itu kalau anak-anak itu secara tidak sengaja jatuh dari kendaraan. Lebih dari 10 mil jauhnya, kawanan serigala liar tiba-tiba menyembur keluar dari semak-semak, menunjukkan gigi tajam mereka sambil menerkam beberapa kendaraan besar terdekat. Namun, ketika kawanan serigala masih lebih dari 100 meter jauhnya, jeritan panah melengking mengiris udara. Setelah ini, ratusan anak panah meraung di udara bersama dengan aliran udara yang dingin dan ganas, menembus bola mata serigala itu dan menembus kepala mereka secara dalam. Sebuah regu prajurit berkulit gelap menunggang binatang pertempuran dan berlari. Mereka tertawa terbahak-bahak sambil meraih serigala liar itu dan menumpuknya dengan teratur di kendaraan. Ratusan serigala liar, ini berarti jumlah atau pasokan daging lainnya. Langkah kaki yang berat datang dari jauh. Sekelompok prajurit elit yang mengenakan baju besi berat dan tombak panjang melangkah. Mereka bergerak secepat angin, dan dalam sekejap mata, mereka berpatroli dari ujung ke kepala pasukan. Setelah melapor ke komandan di depan pasukan, kelompok elit ini kembali dengan cepat, berputar ke ujung pasukan. Armor berkualitas tinggi dan tombak panjang mereka yang dibuat oleh pengrajin Master Klan Siu telah memancarkan cahaya dingin. Dari waktu ke waktu, simbol mantra kecil dan padat menyala di permukaan baju besi dan senjata mereka, berkedip seperti sambaran petir. Siapapun dengan sepasang mata yang tajam akan tahu bahwa setiap orang dengan persenjataan kelas atas semacam ini adalah prajurit elit tingkat senior. Puluhan mil jauhnya, sekelompok prajurit klan yang bermigrasi bersembunyi di semak belukar dan menggelengkan kepala dengan kecewa. Pasukan berskala besar ini jelas merupakan potongan daging yang berair dan berdaging bagi mereka, tetapi menilai dari persenjataan yang dikenakan oleh para penjaga itu, prajurit klan yang bermigrasi seperti mereka tidak memenuhi syarat untuk menargetkan pasukan seperti itu. Di tengah pasukan, di atas kendaraan besar yang ditarik oleh lebih dari 30 binatang gajah naga, Ji Hao duduk di atas gudang yang ditetapkan di kendaraan dengan kaki disilangkan, membiarkan air hujan mengalir ke wajahnya. Kendaraan itu sangat besar, panjang hampir 50 meter dan lebar 15 meter. Bagian atas gudang semuanya kosong kecuali Ji Hao yang duduk di sana sendirian, dengan cepat mengubah gerakan tangannya. Dia telah mempraktikkan sihir rahasia yang diajarkan Po kepadanya. Sudah hampir sebulan sejak mereka meninggalkan kota Puban,
tetapi menurut kecepatan pergerakan pasukan ini saat ini, masih membutuhkan setidaknya 7 bulan bagi mereka untuk tiba di Gunung Yao. Seseorang tidak bisa terburu-buru untuk ini. Jika Ji Hao sendirian, dia akan mengendarai punggung Tuan Crow, dan mereka berdua bisa menempuh jarak ini dalam setengah hari teratas. Namun demikian, dia tidak sendirian sekarang. Pasukan besar ini meluas lebih dari 10 mil, dan Ji Hao sekarang menjadi inti dari pasukan migran ini. Dia adalah pemimpin spiritual dari budak-budak itu, yang semuanya dengan pikiran yang gelisah saat ini. Dengan dia di pasukan, semua orang merasa yakin, semua orang bekerja lebih efisien dan bergerak lebih cepat. Jika dia tidak ada di pasukan, pasukan migran ini akan segera menjadi kepulan pasir yang melayang. Mungkin separuh besar dari orang-orang di pasukan ini akan hilang bahkan sebelum mereka tiba di Gunung Yao. Oleh karena itu, meskipun itu akan menjadi perjalanan yang panjang dan cuacanya tidak pernah baik, Ji Hao tetap bersama pasukan. Selain itu, dia menyerah pada kereta yang hangat dan kering dan memilih untuk duduk di atas gudang. Dari waktu ke waktu, dia juga akan berjalan-jalan di sekitar pasukan dan membiarkan semua orang-orangnya melihatnya. Serangkaian ketukan kuku teredam datang. Zamu, yang ditunggangi binatang tempur, berlari dengan regu prajurit budak. Terengah-engah, Zamu membungkuk dan memberi hormat kepada Ji Hao, lalu berkata, "Tuanku yang terkasih, ada orang yang telah mengawasi kami dalam beberapa hari terakhir. Haruskah aku, budak setiamu, memusnahkan mereka semua?" Ji Hao berdiri. Bagian atas gudang tingginya sekitar 10 meter. Dia melihat ke kejauhan. Melalui kabut berair tebal, dia melihat beberapa orang klan yang bermigrasi dengan compang camping melihat sekeliling. Ji Hao melepaskan kekuatan rohnya dan memindai tubuh orang-orang itu, dan menemukan bahwa orang-orang ini hampir tidak memiliki yang kuat di antara mereka. Oleh karena itu, Ji Hao sedikit menggelengkan kepalanya. Selama mereka tidak memprovokasi kita, kita tidak perlu memperhatikan mereka. Peringatkan prajuritmu, tanpa perintahku, mereka tidak diizinkan menyakiti manusia manapun. Ji Hao menundukkan kepalanya, menatap Zamu dan berkata, "Ingat, nyawa manusia datang dengan biaya 100 nyawamu. Aku bisa memberimu hadiah, jadi aku juga bisa membunuhmu." Sekali lagi, Ji Hao memperingatkan Zamu dan sekelompok komandan prajurit gelap di belakangnya. Zamu dan sekelompok komandan prajurit jenis gelap, yang sekarang bahkan tidak berani bernapas keras, membungkuk dalam-dalam kepada Ji Hao. Setelah itu, mereka bergerak di sekitar pasukan bahkan lebih rajin dari sebelumnya sambil dengan keras memerintahkan prajurit di bawah pimpinan mereka, memberikan perlindungan yang ketat kepada pasukan. Di kepala pasukan, Feng Xing ditunggangi kuda naga, yang memiliki sisik di punggungnya dan telah menemukan jalan di depan pasukan dengan regu kavaleri ringan. Berhenti. Setelah bergerak maju puluhan mil dengan regu pengintai, Feng Xing menghentikan tunggangannya dan sedikit menepuk lehernya yang panas mengepul. Dia kemudian berbalik, melihat pasukan yang perlahan bergerak di tengah hujan, seperti binatang buas besar, dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, hati-hati. Ini adalah pasukan kami sendiri. Sama sekali tidak ada kesalahan ceroboh yang diizinkan terjadi." Ketika berbicara tentang pasukan kita sendiri, wajah Feng Xing memancarkan cahaya samar. Ji Hao adalah temannya, dan Gunung Yao adalah wilayah Ji Hao sekarang. Ji Hao telah mencapai gelar bangsawan Erliao, dan ini sebagian berutang kepada Feng Xing sendiri. Untuk alasan yang tidak diketahui, Feng Xing menangkap rasa memiliki pada Gunung Yao. Entah bagaimana, Feng Xing merasa bahwa Gunung Yao ini, tempat yang belum dia capai, seperti rumahnya. Menekan jari-jarinya di busurnya, Feng Xing menertawakan dirinya sendiri. Wajahnya bahkan sedikit memerah. "Kamu bukan anak kecil lagi, dari mana pikiran rapuh seperti itu berasal?" Gumam Feng Xing pada dirinya sendiri di kepalanya. Hal seperti, rumah, itu harus kemanapun Anda pergi, bukan?" Tiba-tiba, serangkaian langkah kaki cepat datang dari depan. Feng Xing buru-buru mengangkat kepalanya. Bermil-mil jauhnya di tengah hujan, lebih dari 10 orang telah berlari dalam kesibukan terburu-buru. Kembali ke kota Puban, di inti, aula rahasia Istana Majus. Sebuah aula yang sangat luas bermil-mil persegi seluruhnya dibangun dengan batu hitam. Permukaan dindingnya kasar, tanpa dekorasi apapun. Tidak ada satu pilar pun yang bisa dilihat di aula kosong, dan kubah,
yang berada ratusan meter di atas lantai, sepenuhnya didukung oleh kekuatan formasi sihir yang diatur di aula. Mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya bertatahkan di langit-langit, memancarkan cahaya seputih salju, menerangi seluruh aula. Puluhan kompor berukuran berbeda berdiri di aula dengan panci diletakkan di atasnya. Api hijau telah menyala di kompor itu sementara obat-obatan cair direbus di dalam panci itu. Aroma kental obat herbal telah mengembun menjadi kabut putih yang terlihat, menumpuk di lantai dengan kedalaman lebih dari 3 inci. Serangkaian meja batu hitam ditempatkan di dinding dengan tertib. Di atas meja batu itu ada mayat Ying Yunpeng dan yang lainnya, ratusan tetua pemberontak. Semua mayat itu dilucuti, dan bahkan bulu tubuh mereka juga dicukur, memperlihatkan tubuh mereka yang hampir tembus cahaya, yang telah bersinar dengan cahaya cian samar yang membuat tubuh mereka terlihat seperti kaca berwarna. Hampir 1000 orang majus dengan jubah putih panjang mengelilingi meja batu ini, dengan pisau tajam dipegang di tangan mereka. Mereka dengan hati-hati memotong tubuh Ying Yunpeng dan para tetua lainnya, membedah semua meridian dan otot satu demi satu. Beberapa dari orang majus itu mengambil organ dalam dari mayat-mayat itu, ditempatkan di nampan giok di sebelah mereka, kemudian menjalankan pemeriksaan yang cermat terhadap organ dalam itu, membedakan perubahan yang telah terjadi pada tubuh para tetua yang mati ini. Banyak orang majus lain dengan jubah putih memiliki wadah kristal transparan yang dipegang di tangan mereka. Mereka memasukkan potongan-potongan kecil jaringan tubuh yang diambil dari mayat-mayat itu ke dalam wadah ini dan direndam dalam semua jenis reagen, untuk mengetahui apakah para tetua ini terkena beberapa jenis racun khusus sebelum mereka mati. Seiring dengan suara berderit, tulang salah satu tangan Ying Yunpeng dikeluarkan dari mayatnya. Semua kulit, pembuluh darah-darah, dan meridian tangan kirinya terkelupas, sampai hanya tulang berwarna cian samar-samar yang tersisa. Seorang penyihir tua membawa tangan tulang dan dengan cepat berjalan ke sudut aula. Dengan sedikit menjabat tangannya, majus ini membelah tangan tulang Ying Yunpeng menjadi puluhan bagian. Masing-masing orang majus yang telah menunggu di sini mengambil satu bagian tulang dan memulai semua jenis eksperimen kekerasan. Meretas dengan pisau atau kapak berat, terbakar dengan api, membeku dengan es, merendam cairan beracun, mencuci dengan asam kuat, memukul dengan palu berat, memukul dengan sambaran petir. Orang-orang majus itu menjalankan tes pada tulang tangan itu dengan ratusan metode berbeda, dan baru setelah itu hasil akhirnya dengan cepat diringkas. Kaisar Sun, Xi Wenming, dan beberapa pemimpin tingkat tinggi lainnya diam-diam berdiri di dekat gerbang depan aula rahasia. Banyak laporan opsi berkumpul satu demi satu, diserahkan kepada Kaisar Sun. Kaisar Sun membolak-balik laporan-laporan itu dalam urutan kertas. Semakin banyak dia membaca, semakin gelap wajahnya, dan semakin serius wajahnya. Xi Wenming dan menteri lainnya mengambil alih laporan itu satu demi satu. Saat membaca data yang diperoleh melalui eksperimen berdasarkan mayat ratusan tetua pemberontak itu, wajah semua menteri ini juga menjadi sangat gelap. Serangkaian eksperimen membuktikan bahwa tubuh Ying Yunpeng dan para tetua pemberontak lainnya semuanya menjadi sangat tangguh dan kokoh sebelum mereka mati. Kondisi tubuh mereka telah meningkat setidaknya 10 kali lipat, dibandingkan dengan kultivasi dan tingkat kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika seseorang mengambil Ying Yunpeng sebagai contoh, dia hanyalah raja penyihir tingkat puncak. Namun, tubuhnya sudah cukup tangguh untuk bersaing dengan Divine Magus yang baru dipromosikan. Sementara itu, dalam hal ketahanan terhadap hal-hal seperti asam, racun, petir, dan api, kondisi tubuh Ying Yunpeng bahkan berkali-kali lebih baik daripada kondisi tubuh penyihir ilahi biasa. Selain itu, ketika menghadapi semua jenis kekuatan negatif, seperti kekuatan kematian, kebencian dan kekuatan dunia bawah, serta semua jenis kutukan sihir, tubuh Ying Yunpeng akan lebih dari 100 kali lebih kuat dari tubuh penyihir ilahi biasa. Dengan kata lain, setiap bagian dari tubuh Ying Yunpeng dan tetua pemberontak lainnya dapat digunakan sebagai harta karun pengusiran kejahatan. Jika mayat Ying Yunpeng digantung di suatu tempat, area radius 100 mil di sekitar tempat itu akan menjadi area terlarang bagi semua jenis hantu, roh, dan makhluk lain yang hidup dengan kekuatan negatif. Jika mereka berani menginjak satu jari kaki ke area ini, tubuh mereka akan segera dibakar menjadi abu oleh kekuatan yang sangat besar.
Tulang-tulang Ying Yunpeng dan tetua pemberontak lainnya juga telah mengalami perubahan aneh. Sumsum mereka telah berubah menjadi bahan lengket seperti salep, seperti kalsedon, dan bahan seperti salep itu mengandung kekuatan positif yang keras dan murni. Beberapa orang Majus telah menjalankan tes dengan hantu berusia beberapa ribu tahun. Satu hantu yang sangat ganas dipaksa untuk menelan setetes bahan seperti salep yang dikeluarkan dari tulang Ying Yunpeng, dan tepat pada saat berikutnya, hantu itu terbakar menjadi kepulan abu. Tubuh hantu itu dibakar menjadi abu lengkap, tetapi kekuatan jahat yang terkandung di tubuhnya telah mengembun menjadi mutiara kristal seukuran kepalan tangan. Mutiara ini tidak mengandung sedikit pun kekuatan jahat. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kekuatan positif murni. Mutiara ini dapat menggantikan kristal ajaib dan berfungsi sebagai pasokan energi untuk kultivasi magi, atau digunakan untuk mengendalikan boneka ajaib atau menyiapkan formasi sihir. Lebih mencengangkan lagi, otak Ying Yunpeng dan tetua pemberontak lainnya juga telah berubah secara ajaib. Sirkuit otak rumit yang seharusnya ada di otak manusia sehat telah menghilang di otak mereka. Sebaliknya, otak mereka menjadi halus dan kristal, seperti mutiara dan batu giok. Otak mereka semua telah berubah menjadi cian, dan pada pandangan pertama, otak mereka tampak seperti batu permata berwarna cian. Setelah memotong otak mereka, beberapa orang Majus menemukan bahwa otak mereka dipenuhi dengan bahan seperti salep aneh yang sepenuhnya mengandung kekuatan murni dan magis, seperti sumsum mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa bahan yang terkandung di kepala mereka lebih lengket, dan memiliki sedikit aroma yang terasa seperti ambergris. Selain itu, setiap tetes bahan seperti salep yang terkandung di otak mereka sangat padat. Konsistensi bahan seperti salep ini lebih dari 100 kali lebih besar dari besi. Terlepas dari semua hal di atas, otot, meridian, pembuluh darah dan organ dalam mereka semuanya telah melalui semacam kristalisasi yang aneh. Tubuh mereka entah bagaimana tampaknya telah disempurnakan melalui beberapa metode magis dan telah berubah menjadi setengah daging dan setengah batu permata dari tubuh manusia. Struktur tubuh seperti itu memungkinkan mereka memiliki kekuatan pertahanan yang lebih besar. Selain itu, kekuatan, kecepatan reaksi, kelincahan dan kapasitas masing-masing titik akupuntur magus mereka, bersama dengan tingkat konversi kekuatan mereka di meridian mereka, semuanya telah meningkat pesat. Tapi tentu saja, penemuan terpenting adalah ini, kata seorang penyihir yang tampaknya sangat tua, sambil berjalan dan dengan gemetar mengangkat sepotong tengkorak yang berasal dari tubuh Ying Yunpeng. Pada potongan tengkorak berwarna cian itu, area besar pola teratai terlihat jelas. Pola teratai ini, penyihir tua itu menurunkan kelopak matanya dan berkata dengan suara dingin, Kaisar Sun, pola teratai ini mengingatkan saya pada sesuatu yang saya baca di buku Istana Magi yang tidak lengkap sejak lama. Saat itu, saya hanya magang di Istana Majus. Buku mana yang tidak lengkap? Tanya si Wenming dengan suara yang dalam. Penyihir tua memandang si Wenming dan menjawab dengan suara yang sama dalamnya, yang terdaftar sebagai buku terlarang. Saat itu, saya tidak bermaksud melanggar aturan. Saya dikirim untuk membersihkan aula terlarang oleh seorang tetua. Saya melihatnya secara tidak sengaja, jenis roh. Mungkinkah mereka, cukup sedikit di antara jenis roh alami memiliki pola teratai setelah mereka mencapai pencapaian tertentu dalam kultivasi mereka? Wajah Kaisar Sun langsung berubah menjadi ungu. Dia menggertakkan giginya sementara banyak pembuluh darah tiba-tiba menonjol keluar dari dahinya satu demi satu. Si Wenming mengerutkan alisnya. Dia berkata kepada Kaisar Sun dengan suara yang dalam, karena kamu telah meminta bantuan pendeta dunia bawah, Donggong dan Simu sama-sama muncul, lalu. Kaisar Sun mengepalkan tinjunya, dan suaranya menjadi aneh serak. Bagi umat manusia kita, tidak ada dari pendeta dunia bawah yang bisa dilihat sebagai ancaman. Kembali ke zaman kuno, Donggong dan Simu pernah memiliki hubungan yang baik dengan jenis kita, jadi tidak ada masalah yang akan dibawa kepada kita oleh kemunculan kembali mereka di dunia manusia kita. Orang-orang yang saya khawatirkan adalah orang-orang yang menandatangani perjanjian di atas pilar langit di bawah saksi 5 dewa surga. Si Wenming tetap terdiam beberapa saat, lalu berkata, mari kita kunjungi Penatua Feng Shan, lihat apakah dia memiliki penemuan baru. Bersambung.